Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 25 Februari 2022. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya. Bukalah mata hati kami untuk melalui Roh Kudus-Mu dalam kami menerima firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Ulangan bab 9 ayat yang ke-6 sampai 14, namun saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun, sebab engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah kamu mendaki gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang dituliskan dari jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi pula Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit ini. Tetapi daripadamu aku akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 7 sampai yang ke-14. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, disimpan dalam hati dan direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Musa sudah seperti seorang bapa bagi bangsa Israel. Setelah selama 40 tahun berada di padang gurun, Musa mengingatkan kembali masa-masa di mana Tuhan membentuk mereka. Ia juga memberi nasihat dan pesan-pesan penting untuk masa depan mereka
menuju tanah perjanjian. Pada saat itu mereka sudah berada di dataran tanah Moab, dan tanah Kanaan sudah ada di depan mereka. Tanah Kanaan adalah tanah yang subur, makmur, berlimpah susu dan madunya. Bangsa Israel yang biasa hidup pas-pasan di padang gurun akan menemukan berkat yang berlimpah. Bangsa Israel akan menjadi orang kaya baru. Musa tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sulit untuk diajar. Itu sebabnya Musa tidak bosan-bosan berulang kali mengingatkan bangsa Israel agar selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Tetapi karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong, tinggi hati, bangsa yang tidak bisa rendah hati, sehingga semakin keraslah Musa di dalam menasihati bangsa Israel tersebut. Terdapat di dalam Ulangan bab 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku mengingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, namun bagaimana bangsa Israel setelah mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Musa? Bangsa Israel tetap tegar tengkuk, semakin membuat gusar hati Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel membuat patung tuangan. Patung tuangan adalah tempat penyembahan bangsa Israel, tempat penyembahan berhala. Maka Tuhan sangat murka, gusar, bahkan merasa diduakan oleh bangsa Israel, karena Tuhan adalah Tuhan yang pecemburu, sehingga Tuhan mengatakan pada Musa, demikian yang disampaikan kepada Musa pada Ulangan bab 9 ayat yang ke-14a. Biarlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarpun Musa memperingatkan sekeras itu, bangsa Israel tidak berhenti untuk membuat hati gusar Tuhan. Saat di Tabera, lagi-lagi membuat hati Tuhan gusar. Saat bangsa Israel disuruh menduduki negeri yang diperintahkan Tuhan dan menolaknya, sehingga Tuhan murka, sehingga Tuhan akan memunahkan. Tapi Musa tidak tega untuk mendengar perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan kepada Musa, yang terdapat di dalam ayat 26 sampai 27, yang demikian firman Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu ini,
Jangan kau tebus, saya ulangi, ya Tuhan Allah, janganlah memusnahkan umat milik-Mu sendiri yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk diberi peringatan dan diarahkan oleh Musa sebagai penuntun bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bangsa Israel bangsa yang tidak tahu balas budi. Tuhan telah mengasihi mereka, menolong mereka, menuntun perjalanan mereka dari tanah perbudakan di Mesir sampai saat sampai di Horeb. Bangsa Israel sering menggerutu dan menentang Tuhan, tidak pernah ada rasa syukur sedikit pun atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan pada mereka. Perlu diingat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu memang kasih, tapi yang berdosa pasti dihukum. Terbukti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir habis tinggal keturunan-keturunannya di Gunung Horeb. Inilah kemurtatan bangsa Israel dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak seperti Kornelius, orang Kaisaria, seorang perwira pasukan Italia. Dan kita lihat, dan kalau kita perbandingkan dengan bangsa Israel dengan Kornelius, sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak seperti bangsa Israel, tidak seperti Kornelius, orang Kaisaria, seorang perwira pasukan Italia. Dia saleh, takut akan Tuhan, bahkan seisi rumah takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, selalu bersedekah kepada umat Yahudi yang di luar wilayah Kaisaria. Perwira Kornelius tidak hanya memperhatikan kelompok Kaisaria, tapi memperhatikan orang Yahudi pula, memperhatikan orang lain pula, dan tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga suatu ketika malaikat Tuhan datang menemui Kornelius untuk menyampaikan bahwa doa-doa dan sedekah yang telah dilakukan oleh Kornelius sudah sampai kepada Tuhan dan Tuhan mengingatnya. Terdapat di dalam ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu
dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rupanya Tuhan sangat berkenan dengan apa yang diperbuat oleh Kornelius beserta keluarganya, yang tidak mementingkan pada bangsanya sendiri, yang tidak mementingkan dengan dirinya sendiri, dan tidak lupa dengan berbakti kepada Tuhan dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mencontoh kehidupan perwira Kornelius ini. Walaupun sudah menjadi perwira, tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan seisi rumahnya ikut menyembah Tuhan dengan setia. Bahkan tidak lupa dengan kehidupan bangsa lain, bangsa Yahudi, dengan memberi sedekah sehingga Tuhan berkenan kepadanya, bahkan selalu mengingatnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau hari ini hidup kita dicukupkan dan diberi kelimpahan berkat, belajarlah untuk selalu mengingat bahwa semua itu adalah kebaikan Tuhan. Berterima kasih dan bersyukurlah, dan ingat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti Kornelius telah menerima kasih dari Tuhan sehingga dia menjadi seorang perwira, maka Kornelius mengasihi orang lain, yaitu orang Yahudi, dengan memberikan sedekah. Demikian pula kita yang telah menerima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengorbanannya di kayu salib, maka kita hendaknya juga mengasihi orang lain, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi ke hadirat-Mu kembali Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami mengasihi kepada orang lain. Ajarkan kami Tuhan supaya kami dapat melakukan kasih seperti yang Engkau inginkan. Ampuni Tuhan bila sampai saat ini kami belum bisa melakukannya dengan sempurna. Maka kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan membimbing kami, menguatkan kami untuk melakukan kasih kepada sesama kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu pada renungan malam GKJ Semarang Timur pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.